Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusarul mar'u ma'a man ahabba. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM yang saya muliakan, juga para hujjaj, para orang tua yang saya muliakan, jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tidak bosan-bosannya kita selalu bersyukur kepada Allah, karena kita masih diberikan nikmat iman, nikmat kita bisa melakukan amal soleh. Mudah-mudahan kita terus diberikan kemampuan, kekuatan, pertolongan dari Allah untuk istiqomah melakukan ibadah sampai akhir hayat kita, hingga kita menghadap Allah dalam keadaan membawa iman, membawa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu sayyidina Muhammad sallallahu bima huwa ahlu, yang mana kita tidak mampu membalas jasa beliau yang begitu amat besar, jasanya, perjuangannya, hingga kita bisa mengenal Islam, bisa mengamalkan Islam, dan mudah-mudahan kita senantiasa terus menjaga iman Islam kita ini. Allahumma tsabbitna bil iman, wa tsabbitna bil Islam, wa tsabbitna bil ihsan, wa tsabbitna bil tauhid, wa tsabbitna bil ma'rifat, wa tsabbitna bil khair, wa ya khairan nasirna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tetapkan aku dalam keadaan iman, tetapkan aku dalam keadaan Islam, tetapkan aku dalam keadaan ihsan. Jadi ihsan itu artinya beribadah seakan kita melihat Allah, atau kita sebaliknya bahwa ibadah kita ini dilihat oleh Allah. Maka tidak ada pamrih dalam ibadah apapun, baik itu sholat kita hanya karena Allah, puasa kita hanya karena Allah, saum kita, haji umroh kita, bakti kita terhadap orang tua, begitupun berbuat baik dengan keluarga, membina keluarga kita, membimbing keluarga kita biar keluarganya ahli ibadah, semua karena Allah. Bersahabat karena Allah. Begitupun hal ihwal lainnya, apapun yang kita lakukan hanya tujuannya lillahi ta'ala, semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang mendapatkan nilai kebaikan di mata Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang ketiga di bulan Hijriah, yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal ini, bagaimana dalam sejarah Nabi kita Muhammad SAW, beliau dilahirkan di muka bumi ini. Beliau manusia pilihan dari seorang ayah yang soleh, Abdullah bin Abdul Muttalib. Terus itu hubungan nasabnya ke Nabi
Ismail alaihi salam. Ibu Nabi Muhammad bernama Aminah binti Wahab. Begitupun Aminah adalah wanita yang salehah. Jadi menurut sejarah itu Siti Aminah juga adalah wanita yang baik. Bahkan ya salehah, cantik, ya, jadi rebutan di sana. Di kota Mekah itu, Pak. Ternyata jemaah rahimakumullah, memang Allah sudah pilih bahwa yang menjadi pasangan Siti Aminah adalah Sayyid Abdullah, dari keturunan yang ya punya berpengaruh di kota Mekah. Jadi Abdullah itu putra ya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu jamaah rahimakumullah diberikan kepercayaan untuk memegang kunci Ka'bah. Jadi gak sembarangan. Ka'bah itu ya dipercayakan kepada orang-orang yang benar-benar bersih, orang-orang yang punya nasabnya mulia, jalurnya kepada ya orang-orang yang memang terpilih dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Ismail terus ya. Maka Abdul Muthalib itu masih ada jalur ya ke Ismail. Jemaah rahimakumullah. Maka ketika Siti Aminah dengan Abdullah menikah, Allah percayakan kepada keduanya seorang manusia pilihan yang kelak nanti menjadi nabi akhir zaman, Sayyidil Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan penghulunya para rasul. 124.000 Pak nabi itu. Jadi banyak nabi itu, 124.000 nabi. Kalau nabi itu jamaah rahimakumullah, beliau mendapatkan wahyu dari Allah, wajib untuk dirinya dilakukan ya apa yang yang diperintahkan oleh Allah berupa wahyu tadi, tapi tidak wajib menyampaikan berdakwah untuk dirinya saja. Tapi kalau Rasul ini ganda, beliau wajib untuk dirinya dan wajib mendakwahkan ilmunya. Nah, itu Rasulnya Allah. Kalau Rasul itu ada 313 Rasul. Yang wajib diketahui 25 Rasul. Dan semua itu ada dalam Al-Quran. Dari cerita Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu lengkap ada dalam Al-Quran. Bagaimana kisahnya Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, terus itu ada. Dan di dalam Al-Quran itu jamaah rahimakumullah berisikan tentang satu keimanan, tentang syariat. Lalu yang ketiga tentang sirah, ya sejarah para nabi. Jadi Al-Quran itu jamaah rahimakumullah lengkap. Asal mau kita jadikan Al-Quran itu hudan linnas, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang yang bertakwa, pasti selamat dunia akhirat. Jadi Quran itu bukan hanya sekedar ya kitab-kitab, ya sekedar pajangan gitu kan. Tapi kita kaji Al-Quran, kita hayati Al-Quran. Jadi para sahabat yang rahimakumullah ketika belajar dengan Nabi Muhammad itu ya mayoritas banyak sahabat yang hafal Quran, karena emang diberikan kecerdasan oleh Allah, sehingga ketika langsung talaki dengan Nabi Muhammad diajarkan itu Al-Quran, ya sahabat langsung cepat menangkap. Ya, ada jemaah rahimakumullah sahabat yang memang cerdasnya luar biasa. Ya ada yang sedang gitu ya, tergantung. Tapi banyak yang hafal Quran para sahabat itu. Maka jemaah rahimakumullah, bahkan sahabat itu istimewanya kalau sudah dapat satu ayat dari Nabi Muhammad, maka tidak akan tambah hafalan sebelum sesuai apa yang dihafal itu dimaknai dalam kehidupan, diaplikasikan dalam kehidupan. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau dapat satu ayat, ini sesuai nggak nih dengan perilaku saya ayat ini? Kalau belum sesuai, belum bisa nambah tuh sahabat. Jadi jamaah rahimakumullah,
Jadi para sahabat itu ngikutin apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, karena ketika ada sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, wahai ya Ummul Mukminin, ya Bunda Aisyah, kalau akhlak Nabi itu apa modelnya? Maka akhlakuhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Al-Quran berjalan, itu Nabi Muhammad. Jadi jamaah rahimakumullah, dan Nabi Muhammad itu tidak ada guru manusia, tidak ada. Gurunya malaikat Jibril. Nabiil Ummi, Nabi yang benar-benar buta huruf, Pak. Tapi ketika diajarin oleh malaikat Jibril dari mulai surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Iqra, baca Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Iqra Muhammad, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Iqra sampai 3 kali, baru Nabi Muhammad diberikan kemudahan oleh Allah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Terus dimudahkan nama Allah. Dan Al-Qur'an itu jamaah rahimakumullah turunnya ya itu selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ada yang di kota Mekah namanya surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu tandanya surahnya pendek-pendek. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ciri surah Makkiyah. Dan di Mekah itu surah yang menyangkut tentang akidah, tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang keimanan, tentang seruan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan Muhammad, Allah itu Esa. Maka jamaah rahimakumullah, bahkan kalimat ya diawali di surah Makkiyah itu, di Mekah itu surahnya Makkiyah adalah kalimatnya ya ayuhan nas, hai sekalian manusia. Inna khalaqnakum. Ya itu biasanya kalau turun di Mekah biasanya kalimatnya pakai kalimat ya ayuhan nas. Tapi kalau di Madinah sudah orang banyak beriman kepada Allah, maka kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau ada ya ayuhan nas, di situ pasti namanya surah Makkiyah. Kalau ya ayyuhalladzina amanu pasti surah Madaniyah. Itu ciri daripada Al-Quran turun ya di mana dia turun daripada asbabnya. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama 22 tahun 2 bulan 22 hari ya berangsur-angsur Al-Quran diturunkan. Walaupun jamaah rahimakumullah ada sebuah ya penafsiran kata ulama bahwa Al-Quran itu sebenarnya sudah jadi itu dari Allah. Sudah jadi 30 juz ya, 114 surah, 6.666 ayat itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. Maka diturunkan di langit dunia, baru dari langit dunia itu terus berangsur-angsur sesuai dengan asbabun nuzulnya. Sesuai dengan turunnya bagaimana keadaan Nabi Muhammad terjadi pada saat sedang apa, dalam kondisi apa, baru ya itu namanya asbabun nuzul. Seperti diantaranya ada surah Atin gitu kan. Itu asbabun nuzulnya menceritakan tentang buah tin ya, Atin, watin, wa zaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin. Ya demi itu sumpah ya, watin itu kalau dalam bahasa Arab namanya harful qasam. Demi ya buah tin. Ada apa buah tin? Karena memang itu buah yang artinya tidak sembarangan buah itu. Buah yang memang ada khasiatnya di dalamnya. Begitupun buah zaitun. Ya. Ada minyak zaitun. Itu kan bisa itu buat minyak, bisa buat di obat juga itu buat zaitun. Waktu di sini begitupun itu menceritakan tentang Nabi Musa. Waktu di sini ya tentang Nabi Musa alaihissalam. Begitupun wahadzal baladil amin menceritakan tentang kota Mekah. Kota Mekah.
Jadi jamaah rahimakumullah, setiap apa yang dijelaskan oleh Allah semua itu ada ya, ada hal yang penting buat kita semuanya. Kenapa jamaah rahimakumullah di kota Mekah itu dijelaskan wahadal baladil amin, ini kota Mekah adalah kota yang aman. Karena memang orang kalau sudah masuk ke Mekah pasti aman, Pak. Ya aman. Makanya ada satu keterangan itu nggak boleh kan ke Mekah orang-orang yang selain muslim. Ya, karena memang itu kota suci. Jadi jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau sudah masuk ke kota Mekah, terutama di Masjidil Haram, ini sudah kita jamaah rahimakumullah fokus dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak sholat berjamaah di sana, sudah banyak kita tawaf di sana. Terutama jamaah rahimakumullah kalau memang ada waktu perbanyak itu yang namanya umroh sunnah. Jadi umroh itu jamaah rahimakumullah ada umroh wajib, ya, ada umroh sunnah, ada juga umroh nazar. Haji juga sama, ada haji wajib, ada haji sunnah, ada haji nazar atau badal haji. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau orang belum haji, maka dia wajib haji pertamanya. Kalau ada rezeki lagi, haji yang kedua itu sunnah. Kecuali dia nazar. Kalau saya laku, ya kan, tanah yang di sono ada 1 hektar, saya mau haji. Nah, itu namanya nazar. Maka wajib, nggak bisa dibadalkan karena nazar. Tapi kalau kita mau membadalkan daripada orang tua kita, mertua kita atau siapapun orang yang sudah tidak ada, maka itu silahkan nitip, ya, membadalkan kepada orang yang sudah berangkat haji. Jadi orang badal haji itu nggak asal kita nitip, ya kan? Aku niat untuk membadalkan haji orang tua saya gitu kan, karena Allah. Harus dititipkan sama orang yang sudah haji. Begitu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah masuk ke Masjidil Haram, kana amina, diamanin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah di situ ibadah, baik itu tawafnya, kalau umroh jamaah rahimakumullah, rangkaiannya ketika sudah ya niat, sudah pakai baju ihram, nawaitu ya umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, aku niat berihram mau umroh karena Allah. Maka ketika sudah sampai masuk ke Masjidil Haram langsung tawaf. Habis tawaf jamaah rahimakumullah baru itu sa'i, habis sa'i tahallul. Jadi kalau umroh mah gampang. Beda dengan haji. Ya, kalau umroh itu dilakukan di luar bulan Zulhijjah. Tapi kalau haji harus di bulan Zulhijjah. Karena itu kaitannya ada Arafah, ada mabit di Muzdalifah. Terus lagi ada Jumratul Ula, Wusta, Aqabah. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, itu kenapa sumpahnya Allah di kota Mekah itu aman? Karena memang itu ada Baitullah, rumahnya Allah, juga ada Masjidil Haram. Ini masjid jamaah rahimakumullah, masjidnya para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mulia ya di Mekah? Karena ada Al-Qur'an diturunkan. Kenapa Madinah mulia? Karena ada Al-Qur'an diturunkan. Kata ulama jamaah rahimakumullah, kalau kita nih negeri nih pengen aman, ya hidupkan Quran. Tidak ada cara. Begitupun kalau rumah tangga kita pengen rumah tangganya harmonis, anak-anaknya soleh dan soleha, tidak ada cara kecuali hidupkan Al-Quran. Makanya belajar Iqra itu wajib, Pak. Ya, belajar Iqra juz amma itu wajib. Ya rahimakumullah, ini ada kisah orang tua cerita gitu ya, sharing saya, Ustadz, ini sekolah sekarang ini di mana-mana. Kalau boleh kita tes gitu, mungkin berapa persen anak yang bisa baca Quran? Ya, karena memang minat anak belajar Quran Pak sekarang ini, masya Allah. Kalau kita orang tua nih nggak benar-benar serius tegas, ya tegas sama anak nih, anak lemah Pak.
Apalagi sayangnya kita orang tua ke anak bukannya dijorin maunya apa anak, bukan. Orang tua yang sayang adalah bagaimana perhatiin tentang akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Karena kesuksesan orang tua itu kan tiga. Kalau anak udah sholat, anak kita udah bisa baca Quran, anak kita punya akhlak, udah sukses kita. Jadi bukan materi, Pak. Materi mah nomor sekian. Kalau anak udah sholat, insya Allah nanti rezekinya juga ada. Kalau anak sudah ngamalin Quran, insya Allah ada. Kalau anak punya akhlak, rezekinya ada. Jadi kunci tiga ini perlu kita wasiatkan ke anak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi kita Muhammad SAW, beliau lahir di kota Mekah, menjadi nabinya Allah, menjadi rasulnya Allah, dan beliau ini luar biasa ujiannya, Pak. Bahkan dalam satu keterangan itu, apa yang dialami oleh umatnya dalam mendapatkan bermacam-macam ujian dari Allah, Nabi Muhammad telah dapat ujian. Kalau ada umatnya dia yatim, Nabi Muhammad yatim. Kalau ada umatnya yatim piatu, Nabi Muhammad yatim piatu. Kalau ada umatnya, jamaah rahimakumullah, umat Nabi Muhammad dia susah dari kecil, Nabi Muhammad susah, Pak. Bayangin jamaah rahimakumullah, 6 tahun gak punya ayah bunda, Pak. Yatim piatu. Dibawa itu sama kakeknya. 2 tahun kemudian kakeknya meninggal. Jamaah rahimakumullah, dititipin lagi ke pamannya. Nah, kalau sama Abu Thalib itu lama, Pak. Jadi Abu Thalib itu paman kakaknya Abdullah. Jadi Abu Thalib itu bin Abdul Muthalib. Cuman jamaah rahimakumullah, Abu Thalib ini jamaah rahimakumullah, dalam suatu riwayat sampai sepuh sampai tua belum juga dapat hidayah dari Allah. Padahal sayangnya pola sama Nabi Muhammad. Ketika kakeknya meninggal dunia, ini langsung Abdul Muthalib, kakeknya tadi Abu Thalib, jamaah rahimakumullah, langsung punya inisiatif, keponakanku Muhammad tinggal di saya. Maka disayang oleh Abu Thalib, sampai diajarin bagaimana berdagang, jamaah rahimakumullah. Dapat modal itu kan, ambil modal dulu dari Siti Khadijah, saudagar kaya raya. Ketika masa remaja Nabi Muhammad, lalu berdagang dengan pamannya, berangkat ke Syam, ke negara-negara lain. Maka ada kisah jamaah rahimakumullah, bagaimana di saat Nabi Muhammad sedang berdagang, itu bertemu dengan pendeta Buhairah namanya. Pendeta ini jamaah rahimakumullah yang dia masih murni mengikuti daripada kitab-kitab yang masih asli, sehingga ini mata batinnya tajam. Dan pendeta tadi jamaah rahimakumullah membaca dalam kitab ada tanda-tanda Nabi akhir zaman, diantaranya ketika dia duduk di suatu tempat, pohon itu merunduk. Dan Nabi Muhammad ketika berjalan jamaah rahimakumullah tidak pernah kepanasan, selalu diikuti sama awan. Sampai jamaah rahimakumullah, suatu ketika Abu Bakar penasaran, "Ya Rasulullah, kenapa engkau selalu diikuti awan?" Maka jawaban Nabi Muhammad, "Kalau seandainya awan itu tidak mengikuti aku dan sinar matahari mengenai langsung tubuhku, niscaya matahari akan hancur karena cahaya Nabi Muhammad." Jadi Nabi Muhammad itu punya cahaya yang luar biasa, hadirin. Dibuktikan dalam satu riwayat, Siti Aisyah itu lagi jahit baju. Dalam satu riwayat hadis itu, lagi jahit baju jamaah rahimakumullah, jatuhlah itu benang sama jarumnya. Lama nggak ketemu-temu jamaah rahimakumullah. Itu Nabi Muhammad ketuk pintu, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Jadi Muhammad walaupun di rumah sendiri, di kamar sendiri, Pak, tetap ngasih salam ke orang yang ada di rumah. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Jadi dalam satu riwayat itu, kalau rumah kita ini pengen barokah, rumah kita ini pengen selalu rezekinya diberikan kemudahan sama Allah, bahkan ada tanggungan dari Allah, tidak akan putus rezekinya selama ketika masuk memberi salam kepada orang yang ada di rumah. Dalam satu riwayat,
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maka baru buka pintu Pak, Allahu Akbar, itu langsung ada cahaya. Dan Aisyah langsung mengetahui jarum yang jatuh tadi itu, ini jarumnya. Karena ada cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pendeta Buhairah tadi, dia bilang sama pamannya, wahai ya Abu Thalib, Anda mau kemana? Saya mau melanjutkan berdagang dengan keponakanku. Kalau bisa jangan kau lanjutkan. Kenapa? Ini kalau dilanjutkan takut nanti di sana orang-orang kafir mengetahui bahwa ada tanda-tanda kenabian. Alangkah baiknya hari ini nih pulang. Karena memang jemaah rahimakumullah, orang-orang kafir itu yang tahu tentang kitab Injilnya bahkan akan ada seorang nabi akhir zaman, tanda-tandanya diketahui jemaah rahimakumullah. Bagi orang yang memang tidak suka akan kehadiran Islam, maka akan jelas mengancam nyawa Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi pun saat itu pulang, hadirin, cari keamanan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW beliau tumbuh remaja, dewasa, genap usia 25 tahun, hadirin. Dan Nabi Muhammad itu dalam berdagang, ketika bisnis kerjasama dengan Siti Khadijah, begitu pesat bisnisnya. Penghasilannya luar biasa Pak. Karena diterapkan oleh Muhammad, beliau sifat kejujuran. Jadi cara dagangnya Nabi Muhammad, jemaah rahimakumullah, ketika menawarkan barang, ini saya beli dari sononya nih, tuh segini nih. Itu mah terserah Pak, mau nambahin berapa sebagai persenan lah. Itu terserah ngagain berapa. Jadi kalau beli 100.000 Pak, mau dikasih 105.000 diterima, 102.000 diterima. Tapi jemaah rahimahullah, karena memang keluasan Nabi Muhammad, cara bagaimana itu menawarkan barang dagangannya dengan sopan santun, mendebarkan senyum, ramah tamah, banyak orang yang simpati. Sehingga jemaah rahimakumullah, keuntungannya ini lebih daripada apa yang tadi diprediksi Nabi. Mungkin harapannya sekian persen, tapi ternyata banyak orang yang senang, sehingga memberikan kelebihan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad, tidak diminta, sehingga terus berkembang. Dan satu hikayatnya, cerita itu jemaah rahimakumullah, itu kalau Nabi Muhammad berdagang, itu semua antri Pak ke belakang. Gak lama kemudian habis. Sampai di sebelahnya juga bingung, ini apa triknya. Ternyata tadi beliau menerapkan sedikit kejujuran, apa adanya, terus juga amanah, tabligh, fatona, luar biasa cerdas strategi dalam berdagang. Bahkan Nabi menganjurkan bagi umatku jemaah rahimakumullah, sekian persen Allah turunkan rezeki yang barokah itu melalui dagang yang benar-benar halal tadi. Jadi sunnah Pak, berdagang itu sunnah. Jadi dagang apa aja gitu kan, online gitu nggak paham. Pokoknya dagang tuh sunnah lah gitu mau jualan apa aja boleh, sunnah itu. Yang penting tadi jujurnya tadi luar biasa. Karena Nabi berdagang, jadi apa yang dilakukan Nabi boleh diikuti. Seperti ada suatu riwayat yang rahimakumullah, setiap Nabi dan Rasul itu menggembala kambing. Jadi sunnah Pak. Kita kalau memang punya nih tanah yang luas Pak, tuh bikin tuh ternak kambing. Itu latihan sabar. Dan ada untungnya Pak dari situ. Dari ternak kambing itu kan setiap bulan Zulhijjah, coba bayangin Pak, kan? Nggak nunggu Zulhijjah, sekarang mah akikoh, akikoh. Misalnya pengen tuh Pak buka gitu kan, jual beli daging akikoh cuman nggak ada lahan gitu. Sunnah itu. Jadi sunnah menggembala kambing, ngurusin kambing gitu, itu sunnah. Berdagang itu sunnah. Jadi banyak sunnah-sunnah. Terus kawin Ustaz, sunnah nggak? Nikah sunnah nggak? Sunnah. Nikah sunnah. Cuman kita baca sejarahnya Pak, Nabi Muhammad itu baru nikah Pak dengan Saudah. Dengan Saudah sekitar kurang lebih 20 tahun, 25 tahun lah kurang lebih, dengan Siti Khadijah. Sampai punya anak banyak.
Karena memang punya anaknya jemaah rahimahullah, dari 11 istri itu hanya 2, dengan Siti Khadijah sama Kiptiyah. Yang lainnya nggak punya anak. Karena Nabi Muhammad nikahnya ya itu banyak janda yang usia 60-65 tahun. Itu begitu Pak. Jadi ketika Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah kurang lebih 25 tahun, Siti Khadijah wafat. Baru saat itu jemaah rahimahullah, Nabi Muhammad baru berani nikah lagi. Jadi nggak poligami Pak. Nggak poligami saat ada istri pertama. Mohon maaf, ada yang istrinya 2 Pak? Ada ya, udah lanjut Pak. Iya, ini lagi cerita kan, ini kan cerita Pak ya. Begitu. Jadi Nabi Muhammad baru nikah lagi, itu pun sama Siti Saudah. Siti Saudah itu jemaah rahimakumullah, ceritanya suaminya ikut perang Badar. Perang Uhud. Lagi perang Uhud terbunuh suaminya Saudah. Maka jemaah rahimakumullah, karena melihat suaminya ini benar-benar berjuang dengan Nabi Muhammad, ya tentara yang berani diantaranya, maka Saudah janda. Nah, dulu jemaah rahimakumullah di kota Mekah itu kalau ada seorang janda di kampung itu, mohon maaf, ya artinya suatu apa ya, kurang berharga gitu janda. Dulu di Solo begitu Pak. Maka Nabi angkat itu, di samping dia punya suami pejuang, memperjuangkan agama Allah, maka dinikahilah Saudah. Saudah itu mohon maaf hadirin, dalam cerita itu ya cantik banget enggak, standar aja. Ya, usianya 65 hadirin, 65 bayangin. 65. Ya, udah setengah sepuh. 65, tapi Nabi tadi nikahin karena memang ngelihat bagaimana suaminya pejuang. Begitupun istri-istri yang lainnya. Jadi jemaah rahimakumullah, maka Nabi kita Muhammad SAW, beliau menikah itu bukan karena nafsu, tapi karena wahyu. Nah kalau kita ini mohon maaf, kayaknya ya perlu belajar lah gitu ya. Belajar pakai ilmu apa pakai nafsu. Begitu, makanya saya niat udah satu aja ya Allah, satu aja ya Allah. Gitu, mudah-mudahan kuat ya Allah gitu kan. Kuat ya Allah gitu. Emang godanya begitu tuh Pak, godaannya. Apalagi yang namanya Ustadz kan terbangnya malam. Terbang malam, ini malam ini 2 tempat nih Pak DKM. Habis ini Jatimulya ke daerah Mustika Jaya. Itu banyak jamaahnya banyak sekali ibu-ibu. Iya ibu-ibu, sering Pak WA saya tiap hari. Assalamualaikum Ustadz, sehat. Ibu-ibu Pak. Cuman istri saya udah saya ini gitu ya, udah saya tatar. Umi pokoknya baik sangka aja sama Abi ya. Abi mah kan ibaratnya orang nanya gitu kan, dia dijawab. Ya nanya sehat kan, dijawab sehat kan gitu. Mana Ustadz keluarga gitu kan, sehat gitu. Yang penting jangan yang lain aja. Jadi istri saya udah paham. Kalau ada jamaah datang ke rumah gitu kan, ya kalau setengah tua aman. Allahu Akbar. Jadi ya emang Nabi juga hadirin, mohon maaf, berinteraksi dengan siapapun, sahabat sahabiah, nggak fanatik Nabi. Kadang ada sahabiah nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah gitu kan, enak ya jadi laki-laki mah. Emang kenapa? Laki-laki mah Jumat, laki-laki jihad. Lah kalau saya mah sumur dapur kasur, kata sahabiah tuh. Terus kata sahabiah, kata Nabi, emang apa yang kau inginkan? Aku juga pengen dapat pahala seperti suamiku, bisa Jumat, bisa berperang di jalan Allah gitu kan, berjihad. Lalu saya apa yang mesti dilakukan supaya tidak berkurang kebaikan seperti suamiku? Kamu juga sama dapat pahala Jumat. Kalau kamu, kata Rasulullah, ketika suamimu berangkat ke masjid, kamu siapkan itu pakaian untuk ke masjid. Kalau bapak disiapin, pak ngambil sendiri. Romanya ngambil sendiri. Kalau saya mah disiapin pak, iya terangin pak hadisnya. Ya, mama pengen dapat pahala, iya kan? Pengen dapat pahala Jumat, mah pengen siapin ya jam 11. Sarungnya gitu kan, baju kokohnya, sejadahnya, sama duit. Duit nitip begitu, minimal mama nitip kalau saya Jumat 10.000 20.
Jangan kalau saya mau Jumat sedekah 20 dikurangi jadi 5.000 mah. Gitu. Jadi jamaah rahimakumullah, enak kalau laki-laki mah ya Rasulullah bisa jihad, perang. Perempuan mah nggak bisa, cuma di rumah doang. Kata Nabi, bukankah seorang wanita di rumah ngurusin anak-anakmu, mendidik anakmu dinilai jihad di jalan Allah? Seorang istri masak buat suaminya, itu dinilai jihad di jalan Allah. Jadi sama, nggak ada ruginya. Suami istri sama, dapat pahala yang besar dari Allah, asal niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, singkat cerita, setelah Nabi Muhammad sukses, ternyata ini Siti Khadijah kan kaya raya nih Pak. Dia bisik-bisik ini sama pamannya, paman salamin ke Muhammad kalau saya simpati. Padahal Pak, Allahu Akbar, Siti Khadijah nih dalam cerita nih, itu diantri Pak di belakang Pak, orang-orang kaya nih pengen minang Siti Khadijah karena kaya, cantik Pak. Oh cantik banget dalam satu hikayat ya cantik banget ini Siti Khadijah. Itu semua ditolak hadirin. Milih Nabi Muhammad yang yatim piatu, Nabi Muhammad yang memang pekerjanya beliau. Salam buat Muhammad, aku senang sama dia. Tapi hadirin, itu Nabi Muhammad karena memang udah dapat gaji kan dari Siti Khadijah, ngumpulin Pak. Ketika nikah dengan Siti Khadijah, mas kawinnya 20 ekor unta. Kalau sekarang unta 50 juta kali 20 semiliar. Ada nggak orang Pondok Timur mas kawinnya semiliar? Paling sejadah. Makan tasbih sama Quran, saya hitung-hitung kurang lebih 400.000. Ini saya ingetin ke jamaah aja mau rahimakumullah, kalau ngasih wejangan nih, mohon maaf, yang namanya mas kawin kata Nabi, kalau kita mampu berikan mas kawin sebaik mungkin buat pasangan kita. Karena dia kalau dapat warisan cuma setengahnya, maka ditutup sama lakinya tadi tuh Pak. Kalau laki-laki kan full ya, dapatnya kan 2, laki perempuan mah 1. Maka dari lakinya tadi Pak, kalau emang kita punya gitu ya, mohon maaf, mas kawin buat anak kita yang gede, mas kawin 500 miliar dibayar tuh. Luar biasa Pak, diliput masuk NTV. Itu mah kadang-kala mas kawin gitu kan 100.000 dan perangkat alat sholat dibayar tunai. Itu perangkat alat sholatnya Pak nggak pernah dibaca, ya Allah, makena pun nggak dipakai. Naudzubillah min dzalik. Padahal yang namanya mas kawin kudu dipakai. Makanya mas kawin yang paling aman jamaah rahimah berupa duit, cincin buat modal istrinya, begitu kan. Jadi kalau kepepet istrinya punya simpanan begitu. Iya, alhamdulillah. Jadi jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad kaya Pak. Muhammad coba mas kawinnya aja 1 miliar. Kaya Nabi Muhammad. Kalau mau kaya-kayaan Nabi Muhammad. Jadi kembali tadi, Nabi Muhammad tuh apa yang pernah dialami umatnya, Nabi ngalamin. Nabi Muhammad yatim piatu, Nabi Muhammad ketika berdakwah jamaah rahimakumullah luar biasa Pak. Enggak sepele Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah. Nabi Muhammad dibilang sahir, Nabi Muhammad tukang sihir. Nabi Muhammad majnun. Nabi Muhammad itu jamaah rahimakumullah, ya tadi disebut orang yang enggak sehat. Ya Allah, bener itu Nabi Muhammad itu disakitin, didolimin, dipukulin Pak, ditamparin, diludahin, udah biasa itu. Kita mah nih masya Allah para dai, para mubalik, para ustadz udah enak banget Pak dibandingin zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad para sahabat kalau mau ngikutin Nabi Muhammad Pak ngumpet-ngumpet, karena Abu Jahal, Abu Lahab udah siap Pak. Dia pokoknya akan disiksa di para sahabat yang ikutin Nabi Muhammad. Ada sahabat mohon maaf jamaah rahimakumullah, Allahu Akbar, itu siang-siang hari itu dihukum Pak. Siang-siang hari dihukum, dipecutin, digebugin, hadirin, dipukulin. Ada sahabiah dipukulin sampai buta hadirin. Itu zaman dulu begitu. Nabi Muhammad sendiri sama ngalamin seperti itu hadirin. Yang namanya lagi sholat diikat, diceket Nabi Muhammad. Lagi sholat hadirin jamaah rahimakumullah, itu Abu Jahal nyuruh orang, no Muhammad itu lagi di Masjidil Haram.
itu ada usus onta yang baru dipotong tuh ontanya tuh. Bawa diikat tuh, dililitin ke lehernya. Usus onta yang ada kotorannya, ada darahnya Pak, diiketin ke leher Nabi Muhammad sampai lidahnya menjulur Nabi Muhammad. Maka datanglah itu Siti Fatimah di belakang, dia mau rahimahullah putrinya, celaka kamu, celaka, ayahku didolimi. Maka larilah orang yang nyakit Nabi Muhammad tadi. Apa yang dikatakan oleh putrinya, ya ayahku, engkau adalah seorang yang diistimewakan nama Allah, Habibullah, kekasih Allah, seorang Nabi dan Rasul. Doa sama Allah, minta sama Allah, biar dia dibalas dengan setimpal apa yang dilakukannya itu, supaya dia diazab oleh Allah. Nabi Muhammad tidak pernah keluar dari ucapan lisannya doa yang tidak baik, tidak pernah. Nabi mendoakan, wahai putriku, aku diutus ke muka bumi ini bukan untuk balas dendam ke orang lain. Biarin saat ini dia menyakiti aku, akan tetapi aku berdoa mudah-mudahan di masa yang akan datang mendapatkan hidayah dari Allah. Itu hadirin. Sama juga waktu di Thaif, bagaimana ceritanya di Thaif? Ketika di Thaif, jemaah rahimakumullah, Nabi Muhammad dilempari batu, jemaah rahimakumullah. Maka ada dua malaikat datang ke Nabi Muhammad SAW. Nabi saat itu jatuh pingsan, ada di bawah pohon kurma, jemaah rahimakumullah. Nah, kurma itu jemaah rahimakumullah di Thaif, ya, itu miliknya orang yang mampu. Yang saat ini konon menurut sejarah itu, di situ ada masjid, masih ada masjid di daerah situ, ya, arah ke Madinah, masjid kecil, jemaah rahimakumullah. Itu adalah masjid yang punya kebun, yang nolong Nabi Muhammad saat jatuh pingsan. Didatengin itu oleh tukang kebunnya tadi, dikasih minum. Karena Muhammad jatuh pingsan hadirin. Datang dua malaikat nawarin ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah itu, ya gunung-gunung itu aku timpakan aja ke orang Thaif, biar nggak ada satupun yang sisa. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, jangan. Saat ini mereka membenciku, tapi suatu saat aku berharap kepada Allah, semua kota yang kota Thaif ini yang mendolimi aku ini, semua anak cucunya diberikan petunjuk oleh Allah, semua cinta kepadaku. Apa yang terjadi? Betul hadirin, kota Thaif saat sekarang adalah kota yang istimewa, Islamnya berkembang. Bahkan ada sahabat namanya Abu Hurairah, itu asal dari kota Thaif. Jadi hadirin, doa itu bisa jadi dikabulnya suatu saat. Makanya Nabi contoh buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang syukur, orang yang sabar, orang yang selalu istiqomah dalam kebaikan sebagaimana kebaikan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Terima kasih, mohon maaf batin. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.